sendiri ya. Iya. Nungguin Om. Enak, nanggung banget tuh beneran tuh kan. Deng. Balik lagi nih perempuan hebat kita di Sore Santai Seru. Kita lagi ngangkat tema yang ngeri-ngeri sedap gitu. Bicarain mengenai predator seksual. Wow, ini Salah lebih satu- detail lagi kalinya ya? Iya, Predator kalau seksual itu. Predator itu kan mereka memang kayak aiming gitu loh, memang menargetkan niat gitu loh. Tapi kita akan meluaskan lagi berbicara mengenai bagaimana bentuk dari pelecehan seksual. Karena ternyata marak loh terjadi di kota Jakarta dan sekitarnya, di kota-kota besar maupun di daerah manapun seluruh dunia ya. Nah, salah satunya seperti janjinya Ibu Kos. Tadi mana katanya mau bawain temen? Temen yang mau sharing pengalamannya saat dia menerima pelecehan seksual. Iya. Langsung aja yuk kita mau undang orangnya, tapi kita lihat dulu profilnya. Dahlia Wahyuni merupakan penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat di salah satu stasiun televisi 2014 silam. Setelah berhasil masuk menjadi finalis, Dahlia mencoba menenggelam bakat yang selama ini terpendam, yaitu berakting. Dahlia menenggelam bakatnya lewat aktingnya di beberapa sinetron layar televisi. Diam-diam ini juga salah satu impian Dahlia, di mana ia ingin sekali bermain sinetron loh perempuan hebat. Ingin tahu lebih dalam tentang Dahlia? Yuk kita ngobrol langsung di Sore Santai Seru hari ini. Nah, langsung saja kita undang ke dalam ruangan, ke dalam studio. Dahlia Wahyuni. Wow. Apa kabar ya Allah? Gelis amat, Neng. Alhamdulillah baik. Apa kabar kakak? Halo. Bingung nih, dia bingung nih. Saya bingung nih, takutnya pelecehan nih, pelecehan nggak ya? Kalau memang dua-duanya menyetujui, it's okay. Oh, tapi kita belum deal-dealan sih tadi. Tapi kan dilihat dari bahasa tubuhnya, gitu. Agak bingung sih nih. Iya kan, makanya nanti kita ngobrol-ngobrol sama yang lebih berkompeten. Dahlia, monggo silakan dulu. Oke, terima kasih banyak. Bu, cerita Iya. dong. Cerita apa kakak? Yang waktu itu bilang katanya pernah mengalami perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan. Lagi show kan lo tuh, lagi kerja. Iya, betul. Jadi gimana? Lagi ngapain? Terus diapain? Jadi ceritanya itu sebenarnya panjang banget kalau diceritain. Bener nggak? Karena kan setiap show itu pasti ada aja. Ada aja. Oh, setiap show? Betul. Setiap show, setiap jalan kayak Di gitu atas panggung pasti gitu? dilecehkan. Betul. Serius? Apalagi kalau di atas panggung nih ya, dalam tanda kutip maaf aja ya kan, kebanyakan penyanyi dangdut itu kan image-nya itu jelek, terus seksi kayak gitu kan. Padahal kan nggak seperti itu gitu kan. Tapi emang Dahlia sendiri, gampangan kayak gitu. Dahlia sendiri betul. kan penyanyi dangdut. Iya. Saya kira pemain tinju loh. Oh. Bawa sabuk tinju lah. Sebenarnya pengen menjadi tinju sih. Tapi Cuma harus bisa tinju juga. benar. Tadi gimana tadi? Terus lagi show nih. Lagi show, lagi nyanyi nih enak-enak kayak boy terus kan ada yang nyawer apa segala macam kan. Jadi kan secara tidak sengaja dengan spontannya si dianya itu cari sela-selanya gitu loh. Jadi Selang ngapain? sela-sela untuk mencari pengen dipegang gitu loh. Serius? Jadi yang dipegang itu di bagian yang terlarang, sensitif benar. Contoh bahu. Contoh bahu. Terus di belakang kayak Oh gitu. my God, serius? Terus bagian dada juga. Jadi seperti itu. begitu? Kadang-kadang kan dia kan pura-pura bisik-bisik, tiba-tiba langsung nyemplok cium aja. Serius kayak gitu? Itu, wah ini saya pengen ngasih peringatan Iya. buat komunitas Kumbang Doer nih ya. Hah? Kumbang Doer. Apa itu? Kumpulan abang-abang doyan nyawer. Oh iya. Ini nyawer sih, ya joget bareng aja. Tapi tangannya jangan tamasya. Oh ya Allah, keliling kota. Keliling kota, betul. Keliling kota gimana maksudnya? Jelasin dong. Tangannya jangan Kemana-mana jalan-jalan gitu gitu, ya. jogetnya joget aja. Betul, seharusnya joget-joget aja, nyewer-nyewer aja dengan sopan. Tapi kebanyakan sih orang sawer itu, kebanyakan ambil Konotasinya tuh udah, manfaatnya aja. niatnya udah begitu. Iya, jadi apa ya, dia tuh panggil artisnya gitu kan. Kita kan pakaiannya mungkin seksi sedikit lah, tapi sopan gitu kan. Kalau Dahlia sih seksi tapi sopan gitu kan. Seksi tapi sopan gitu. Maksudnya ketutup tapi badannya tetap kelihatan. Karena kan kata-kata pakaiannya tuh kayak pengawas ujian, ketat.
Oh iya. Oke. Nah, Terus kalau di saat dipanggil itu sebelumnya kan kita kan ada yang namanya all artist gitu Oke. kan. Oh iya, Ya. perform dulu semuanya. Perform dulu Ini semuanya, pengisi baru acaranya dipanggil nih, satu-satu gitu kan. Nah itu kan, oh ini nih cantik, wah ini seksi. Nah itu tuh pasti ada apa ya, ada pikiran-pikiran yang negatif kayak gitu. Aku mau nyewer itu deh, nanti mau aku iniin kayak gitu-gitu. Jadi terus sikapinnya gimana? nyikapinnya Ini sih kan misalnya di depan umum banyak orang, kalau misalnya kita kasar ntar klien Iya. kan gitu ya loh. kita salah juga sih ya. Kita diemin, kita kita jadi diemin, kita nggak image-nya enak, kita terima ilfil gitu. gitu kan. Ya kalau Dahlia sih nyikapinnya sih gampang aja, karena kan Dahlia kan apa ya punya kepribadian gitu kan. Di saat Dahlia nyanyi, selesai nyanyi, Dahlia pas perform Dahlia diemin dulu. Oke. Nah setelah selesai nyanyi baru Dahlia bilang, Oh. mohon maaf buat yang tadi nyawer entah siapa kayak gitu kan. Apabila nyawer ya tolong yang sopan kayak gitu. Maksudnya Terus pakai satu amplop kali, gitu ya? enggak dong, Kan kalau pakai ada isinya loh kalau malam. Iya. Nah, Tapi itu benernya, karena kan dia nggak enak menegur langsung. Iya, karena Ini kan kejadian klien. waktu saya nge-MC dangdut juga, ada penyanyi dangdut. Emang ada nggak sopan, udah pelecehan juga sih ya setelah saya tahu ini ya. Dan penyanyinya negur langsung. Tapi untungnya dia sopan dengan bercandaan. Iya, betul. Stop, musik, stop. Maaf Bapak, tangannya jalan-jalan banget, dikasih kaki, gituin sama dia. Tapi kan di situ tahu, oh ternyata nih gue udah nggak bagus gitu. Oke, dengan bercandaan gitu. betul. Tapi sebenarnya gini ya, kalau orang memandang pelecehan seksual pasti dipikirnya adalah ini hanya terlibat adalah perempuan-perempuan dewasa yang secara fisik sudah terlihat mengundang atau matang. Tapi enggak loh, ternyata perempuan hebat. Yang namanya pelecehan seksual itu tidak pernah memandang usia. Benar. Tidak hanya mereka yang berusia dewasa, mereka yang usianya masih muda pun bisa terkena pelecehan seksual. Seperti yang ini. Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat terkejut. Indonesia masuk ke dalam kategori darurat kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak merupakan dua kelompok yang paling rawan menjadi korban. Perundang-undangan yang tersedia sekarang belum efektif menangani kekerasan dan pelecehan seksual. Undang-undang Pelindungan Anak misalnya yang tidak memberikan kejelasan lebih lanjut tentang unsur tindak pidana eksploitasi seksual. Apakah hal ini membuat perlunya edukasi terhadap anak? Aduh, udah kayak orang sariawan satu bibir, kalau dengernya gitu loh. Tajem ya? Iya, anak-anak gitu loh, come on. Tapi memang sih, terkadang hal-hal yang kita anggap tidak bersalah, tindakan sesederhana, keluarin siulan, memandang area tubuh, dianggapnya tidak berbahaya, tapi itu ternyata kalau sampai membuat lawan yang Anda lihat ya, Risih. orang yang Anda lihat tuh risih, itu ternyata sudah bentuk pelecehan. Gitu. Jadi nggak salah loh kalau misalnya ada perempuan bilang, tolong dong, jangan kayak begitu. Iya, betul. Nggak salah loh ya, namanya juga kenyamanan kan. Iya betul. Gitu. Kadang-kadang kan kalau ada orang kan tiba-tiba ngerokok gitu kan, terus kita Diembusin langsung asapnya. diembusnya langsung gitu kan. Itu kan nggak nyaman banget ya, apalagi kan kita nyanyi, ya kan? Masa ada yang kata kayak gitu? Iya, abis nyanyi nyawer sambil ngerokok, tadi itu cuil-cuil kayak gitu, gitu kan? Kadang-kadang Dahlia tuh gini, secara tidak sadar Dahlia tuh sambil nyanyi, sambil diiniin kan, pernah sih di bagian dada gitu kan, nyawernya naruhnya di bagian intim gitu loh. Jadi Kayak absen ceklok gitu. iya, Aduh, jadi secara tidak sengaja langsung mic itu langsung Ya, ini, of course. kayak ngelempar gitu loh. Bagus. Jadi Untuk refleksnya kamu bagus refleksnya ya. kayak gitu. Jadi pas waktu itu sampai jatuh kan orangnya kan. Karena kan Dahlia kan juga nggak tahu ya, namanya kita refleks nyanyi, goyang, terus dia sambil ngerokok, tapi di dalam hati aku kok orang ini kenapa sih gini banget, tiba-tiba dia langsung nyawer masukin ke dalam gitu kan. Sakit kan Kak, gimana terenyuhnya hati aku gitu kan. Sampai ini pelecehan banget buat aku gitu kan. Cuman kan aku nggak enak sama klien aku gitu kan, yang ngundang kita gitu. Dan Akhirnya? tapi saya tidak sengaja secara refleks, ya. aku langsung Duh. gitu. Pingsan? Nggak pingsan, cuma Nggak. jatuh aja Terus gitu. perform berhenti. Kalau perform langsung berhenti. Langsung berhenti. Langsung berhenti, turun panggung kan. Tapi udah dibayar kan nyanyinya? Separuh Pak. Wah, masih DP. Karena kan kalau kita kan
DP Turun dulu, panggung baru dapet ya, iya. selesai kerja langsung dibayar. Tapi untungnya karena Dahlia kan dari Madura gitu kan, juga punya basic ini sih, Bela jadi diri. bela diri, betul. Oh, tapi itu kan kamu yang pernah ngalamin. Pernah juga nggak sih dengar teman-teman kamu atau siapa yang bercerita sharing mengenai hal-hal pelecehan yang dia rasakan? Kalau temen aku sih banyak. Astaga, Semua kata-katanya penyanyi banyak lagi. pasti Pernah mengalami lah ya. pernah mengalami, bahkan tidak ada yang namanya tidak pernah, pasti mengalami hal seperti itu. Saya juga nge-MC pernahnya kayak gitu. Lu kan laki-laki emang pernah. Ih, jangan Sekarang pernah. laki-laki digoda. Tuh, iya saya lagi nge-MC, tiba-tiba bagian dada saya yang kanan dicolek. Dengan berani saya samperin dong, saya tegur dia. Mas yang kanan doang, yang kiri dong sekalian gitu. Dodol. Nah, karena bingung juga untuk negurnya itu gitu. Gitu aja baper, kalau laki lebih bingung lagi. Iya, betul. Ya kan? Aduh. Tuh kan perempuan hebat. Kalau dilihat mungkin itu satu tindakan yang umum terjadi di mana-mana, tapi sebenarnya itu adalah bentuk pelecehan seksual. Betul. Nah, sebenarnya kita pingin juga nih ngobrol-ngobrol, nanti mungkin ada yang lebih berkompeten untuk menjawab bentuk-bentuk pelecehan seksual itu seperti apa, dari segi hukum itu bagaimana pandangannya di negara kita. Lalu apa yang nasihat-nasihat bisa diberikan kepada kita nih orang awam yang mendapatkan diri kita diperlakukan tidak senonoh Atau dilecehkan, mendapatkan pelecehan seksual. Ini ada tamu lagi. Nanti kita coba ya, kita Seru undang banget lagi. Ini makin sore makin seru. Tapi yang pastinya Anda bisa berinteraksi bersama kami. Silakan kalau punya pengalaman, ada pertanyaan boleh di WhatsApp. Nomor teleponnya berapa, Ranggi? 081219994756. Yes. Sekali lagi 4756, ditunggu di lobi. Nah, itu nomor mobil dong. Oke, kita tunggu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Santai